Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranaka ya Allah. Salatan wa salaman ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'a dinaka ya Habiballah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, di mana kasihnya tiada pilih kasih dan sayangnya tiada terbilang, yang telah memutar roda dunia tanpa satupun roda. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu kezaliman menuju zaman yang penuh dengan penerangan, yakni ad-dinul Islam. Para sahabat Al-Fikr rahimakumullah, pada sore hari ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang hukum mencium seorang istri yang dilakukan seorang suami pada saat puasa di bulan Ramadan. Apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Para sahabat Al-Fikr rahimakumullah, puasa itu menghindari segala hal yang membatalkan. Salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah ejakulasi atau inzal akibat persentuhan kulit dan bersenggama walaupun tanpa ejakulasi. Pada dasarnya, mencium seorang istri yang dilakukan oleh seorang suami, yang dilakukan setiap hari pada saat suami akan berangkat kerja, sudah terbiasa dilakukan tiap hari. Akan tetapi, sekarang yang dibahas dilakukan pada saat puasa di bulan Ramadan. Itu boleh atau tidak? Kalau ciuman seorang suami yang dilakukan pada istrinya pada saat puasa di bulan Ramadan menimbulkan ejakulasi atau syahwat, itu perlu dibahas hukumnya. Akan tetapi, apabila seorang suami melakukan ciuman pada seorang istri pada saat puasa di bulan Ramadan, tidak terjadi sesuatu apapun, tidak timbul ejakulasi atau tidak timbul syahwat, itu tidak apa-apa. Pada sahabat Al-Fikr rahimakumullah, pasti kalian bertanya-tanya, masa mencium seorang istri kok nggak boleh pada saat di bulan Ramadan? Boleh kalau tidak terjadi syahwat atau ejakulasi. Bahkan pada saat bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, di saat bulan yang penuh dengan keberkahan, terus dilipat gandakan pahala bagi seorang muslim yang mau beribadah di bulan suci Ramadan ini. Bahkan
seorang suami atau seorang istri yang melakukan ciuman itu pun mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi seorang istri yang mau mencium seorang suami, itu pun pahalanya seperti halnya mencium Hajar Aswad. Saya teringat pada saat saya ihram dulu, suami saya itu bisa ke Hajar Aswad sampai 3 kali. Terus saya itu tidak diajak, saya itu ditinggal. Mengetahui seperti itu, hati saya agak kecewa. Terus timbul rasa di hati saya itu, saya pasti bisa ke Hajar Aswad. Pada jam 1 malam di hotel, saya itu meminta izin pada suami saya mau berangkat ke Masjidil Haram, saya mau ke Hajar Aswad. Terus suami saya ngasih izin, saya berangkat jam 1 malam dari hotel ke Masjidil Haram. Sesampainya di Masjidil Haram, saya melakukan sholat sunat, saya melakukan tawaf. Dengan hati yang mungkin karena saya sombong, saya itu bisa ke tempat-tempat yang mustajabah. Kalau di Madinah ke Raudhah, kalau di Masjidil Haram saya bisa ke Makom Ibrahim, saya bisa melakukan sholat sunnah di situ, saya bisa berdoa di situ. Saya juga bisa ke Hijr Ismail. Bahkan saya itu loh bisa ke Multazam atau pintunya Ka'bah, itu saya bisa. Saya bisa memegang Ka'bah juga, mencium Ka'bah itu bisa. Tapi mungkin dengan rasa yang sombong, hati saya yang sombong pada saat itu, saya bisa ke Hajar Aswad. Karena saya agak nggak enak sama suami saya ditinggal terus itu. Saya itu menuju ke Hajar Aswad. Sampai di situ mungkin kurang 2 meter kali ya. Sudah sangat dekat sekali dengan Hajar Aswad itu. Di situ itu saya itu melihat orang-orang luar negeri, orang-orang Arab yang orang-orangnya itu tinggi-tinggi, besar-besar itu. Mereka itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak, bahkan bajunya itu semuanya sama, basah semua. Itu hati saya itu bergetar, takut saya. Saya takut, langsung timbul pemikiran seperti ini. Andaikan saya itu nanti bisa ke Hajar Aswad, tapi saya tidak bisa keluar dari Hajar Aswad, saya diinjak-injak sama orang-orang yang besar-besar itu. Terus saya berpikir, nanti anak-anak saya bagaimana, suami saya itu bagaimana. Langsung saya itu mundur, saya nggak jadi ke Hajar Aswad. Langsung saya itu ingat begini, seorang perempuan itu tidak disunahkan ke Hajar Aswad. Karena apa? Seorang perempuan itu sudah mempunyai Hajar Aswad yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu bisa dicium. Bersyukurlah bagi anggota, bagi sahabat-sahabat Al-Fikr yang masih mempunyai suami, yang masih mempunyai istri. Apabila melakukan ibadah ciuman pada suaminya, itu pun pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Maaf, saya jadi cerita
tentang masa lalu saya. Para sahabat al-fikr rahimakumullah. Para ulama menggolongkan ciuman ke dalam perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa apabila ciuman itu membangkitkan syahwat. Kalau tidak menimbulkan syahwat, ciuman tidak dipermasalahkan, tetapi lebih baik tetap dihindari. Untuk sekedar diketahui, selain makruh tahrim, menurut pendapat yang kuat, hukum makruh yang berlaku atas ciuman istri ketika berpuasa adalah makruh tahrim, yang artinya meskipun makruh jika dilakukan juga, maka si pelaku mendapat dosa. Mengapa Rasulullah membedakan orang tua dan pemuda? Karena apabila seorang pemuda dan pemudi melakukan ciuman, itu pasti akan timbul syahwat, karena pemuda dan pemudi itu syahwatnya masih besar. Beda dengan orang yang sudah tua. Kalau orang yang sudah tua itu syahwatnya sudah menurun. Biasanya kalau orang tua melakukan ciuman pada saat bulan puasa Ramadan itu tidak timbul syahwat, jadi hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pemuda dan pemudi yang syahwatnya masih besar dan melakukan ciuman timbul syahwat, itu yang tidak diperbolehkan. Cukup sekian kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu pun datangnya dari Allah. Kelebihan itu pun datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu pun datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.